Halo, kembali lagi di video pembelajaran sosiologi. Setelah sekian lama saya tidak membuat video pembelajaran, dan untuk video pembelajaran kali ini saya akan memasukkan beberapa materi ya. Di sini ada 1, 2, 3, 5 materi ya. Karena ini adalah rangkuman materi, jadi durasinya akan cukup lama ya. Untuk video pembelajaran kali ini ada beberapa yang akan saya sampaikan, diantaranya dari pengertian sosiologi hingga kegunaan sosial di masyarakat ya. Ini rangkuman dari materi bab 1. Oke, sekarang kita akan mulai masuk kepada materi. Sebelumnya kita intro dulu ya. Sekarang kita akan mulai masuk kepada materi. Nah, ini adalah beberapa rangkuman materi untuk kali ini ya. Kita akan mulai dari pengertian sosiologi. Untuk pengertian sosiologi mungkin di bab sebelumnya, di poin sebelumnya sudah pernah dibahas ya. Ada beberapa materi, ada beberapa pengertian sosiologi dari menurut para ahli. Tapi kita akan melihat lagi pengertian sosiologi ini menurut Sujono Sukanto. Menurut Sujono Sukanto, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum masyarakat. Dan untuk menurut Max Weber, ini dari orang baratnya ya, sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Dan dari berbagai, sebenarnya ini banyak sekali pengertian-pengertian sosiologi menurut para ahli, tapi saya akan mengambil dan sudah mengambil pengertian sosiologi menurut dari Sujono Sukanto dan Max Weber. Dari berbagai tokoh ya, dapat diambil pengertian bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antar individu dengan kelompok maupun antar kelompok yang ada di masyarakat ya. Jadi untuk ilmu sosiologi ini tidak hanya diambil dari individu atau satu individu saja, tetapi antar individunya, lalu individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok yang ada di dalam masyarakat. Lanjut lagi ke materi selanjutnya adalah ciri-ciri dan hakikat sosiologi. Untuk ciri-ciri dan hakikat sosiologi ini menurut Harry M. Johnson dalam bukunya Sukanto 2012, sosiologi berbagai ilmu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ada 4 ya: empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Kita lihat dan telah satu persatu. Empiris yang artinya tidak spekulatif ya, atau tidak menduga-duga. Spekulatif itu harus didasarkan kepada observasi, lalu atas dasar fakta dan kenyataan. Jadi kita tidak hanya menduga suatu fenomena atau suatu kejadian itu hanya di belakang meja saja, tapi kita melihatnya atas dasar observasi yang langsung terjun ke lapangannya, melihat dengan mata kepala kita sendiri, dan atas fakta dan kenyataan ya. Tidak ada unsur tipu menipu, tidak ada unsur spekulasi menduga-duga, tapi atas dasar fakta dan kenyataannya yang terjadi di lapangan dan apa yang kita lihat dengan mata dan kepala kita sendiri. Yang kedua adalah teoritis. Dari hasil observasi dapat disusun sebuah teori. Setelah kita melihat suatu fenomena itu atau suatu kejadian itu, lalu kita susun sebuah teori. Mengapa misalnya fenomena itu terjadi, akibatnya apa, lalu dampaknya apa, lalu penyebabnya apa. Kita susun sebuah teori dari hasil observasi yang telah kita lakukan. Untuk yang kumulatif,
yang berarti teori yang sudah ada, dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori yang terdahulu. Setelah kita mendapatkan teori yang di tahap kedua yang teoritis ini, lalu kita perbaiki apabila ada kekurangan, kita perhalus lagi, lalu apalagi ya, memperbaiki, memperhalus, memperluas ya teori yang sudah kita susun sebelumnya. Yang terakhir adalah non-etis. Non-etis ini yakni tidak mempersoalkan baik atau buruknya fakta atau fenomena tertentu, tetapi menganalisis hal tersebut dari berbagai sudut pandang. Nah, ini yang paling penting. Untuk non-etis dalam ilmu sosiologi, sifatnya itu kita tidak mempersoalkan sesuatu itu baik atau buruknya, tetapi kita menganalisis mengapa misalnya sesuatu itu bisa buruk, sesuatu itu bisa baik. Tapi bukan berarti kita melihat sesuatu itu langsung menjudge atau menilai itu baik atau buruk. Tapi kita menganalisis terlebih dahulu mengapa sesuatu ini bisa menjadi baik, mengapa sesuatu ini menjadi buruk, akibatnya apa. Kita lihat dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Begitu. Ini ciri-cirinya ya. Kita lihat untuk hakikat sosiologi. Untuk hakikat sosiologi menurut Sel Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, hakikat sosiologi adalah sebagai berikut. Kalau tidak salah ada 7 poin. Ya, 7 poin. Yang pertama adalah sosiologi adalah ilmu sosial. Ini tipe ya. Ilmu sosial bukan ilmu pengetahuan alam, sudah jelas ya. Sosiologi juga hanya dipelajari di di kelas IPS. Merupakan disiplin ilmu kategoris yang artinya memiliki kategorinya tersendiri, begitu. Merupakan ilmu pengetahuan murni, sudah jelas ya. Untuk sosiologi ini jelas-jelas sudah murni, ya, sudah jelas-jelas memiliki kategorinya tersendiri. Merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan ilmu pengetahuan yang konkret. Jadi untuk ilmu sosiologi itu bukan ilmu pasti lah. Tidak seperti matematika yang 1 tambah 1 sudah pasti 2. Tapi untuk ilmu sosiologi tidak seperti itu ya, karena sifatnya abstrak. Karena untuk ilmu sosiologi kita melihatnya non-etis itu ya. Seperti ciri-cirinya banyak tadi ya, ada 4 ciri-ciri. Jadi untuk ilmu sosiologi itu sifatnya abstrak ya. Karena kita tidak bisa memastikan sesuatu itu termasuk A atau termasuk B ya, tidak bisa mengkategorikan atau sesuatu itu adalah hal yang sudah pasti ya. Untuk yang kelima, bertujuan menghasilkan pengertian dan pola umum. Jadi kita melihat sesuatu itu membuat suatu pengertian dan bisa diartikan secara umum ya. Jadi tidak hanya kita saja yang mengartikan dan tidak hanya untuk kita saja, tapi kita artikan dan khalayak umum bisa dapat memahaminya. Untuk yang keenam, merupakan ilmu pengetahuan empiris dan rasional. Empiris itu menurut kenyataan yang observasi tersebut ya, sesuai yang terjadi di lapangan, sesuai dengan pengalaman yang kita alami. Dan rasional itu menurut akal sehat kita ya. Terakhir, merupakan ilmu pengetahuan umum dan bukan ilmu pengetahuan khusus. Nah, ini sudah pastilah ya, sudah jelas, sudah clear bahwa ilmu sosiologi ini adalah bisa dipelajari oleh khalayak umum dan tidak hanya untuk kalangan khusus saja, begitu. Lanjut ke objek kajian sosiologi. Untuk objek kajian sosiologi itu simpel saja ya. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat ya. Masyarakat yang dikaji adalah hubungan antar manusianya dan proses yang muncul dari hubungan manusia di dalam masyarakat ya. Jadi untuk objek kajian sosiologi itu adalah ya kita sendiri kan adalah masuk ke dalam tatanan masyarakat ya. Jadi apabila ditanya objek kajian sosiologi itu apa, kita harus ingat yaitu adalah masyarakat ya, karena kan sosios dan logos begitu, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat. Lanjut lagi ya. Yang selanjutnya ruang lingkup kajian sosiologi.
untuk ruang lingkup kajian sosiologi ini ada 3. Ya, sebenarnya sangat luas. Untuk ruang lingkup kajian sosiologi itu hampir semua bidang dan hampir semua aspek sosiologi itu bisa masuk ke dalamnya, ya, bisa masuk ke dalam agama, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya. Tapi saya ambil dari buku saja, ya. Ada 3. Yang pertama ekonomi beserta kegiatan usahanya seperti produksi, distribusi, dan sumber kekayaan alam. Yang kedua masalah manajemen, yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Pihak-pihak yang membuat kajian, berarti ini sudah masuk ke dalam manajemen dalam masyarakat, ya, karena berkaitan dengan yang dialami warganya. Sejarah berhubungan dengan kronologis, misalnya usaha manusia berdasarkan catatan lalu jejaknya. Nah, untuk yang sejarah, sosiologi tidak akan jauh dengan sejarah, karena selagi manusia atau masyarakat ada, di sana sosiologi akan terus berkembang. Nah, catatan-catatan atau jejak manusianya dari masa revolusi industri di Inggris sampai revolusi di Perancis sampai sekarang itu kan adalah catatan jejak dari manusia, dan selama itu pula sosiologi terus berkembang sampai saat ini. Terakhir, kegunaan sosiologi di masyarakat ada berapa ya? Ada 3. Yang pertama, ini sebenarnya kalau dalam buku sangat luas, ya, tapi saya rangkum karena ini adalah materinya adalah rangkuman materi dari kelas 10. Yang pertama adalah perencanaan sosial, merupakan suatu kegiatan untuk mempersiapkan masa depan individu di masyarakat. Jadi dirancang dulu nih perencanaan sosial untuk mempersiapkan masa depan yang ada di masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengatasi kemungkinan munculnya masalah-masalah saat terjadinya perubahan. Ya, ketika misalnya yang sedang hangat RUU Omnibus Law, ya, itu masih rancangan undang-undang Omnibus Law, itu sebenarnya adalah suatu perencanaan sosial, ya, karena untuk mempersiapkan masa depan individu di masyarakat, dan tujuannya adalah untuk mengatasi masalah-masalah saat terjadinya perubahan, ya. Nah, Omnibus Law ini sebenarnya adalah untuk kedepannya menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah yang sebelumnya sudah terjadi, begitu. Apakah dengan Omnibus Law ini misalnya masa depan masyarakat itu akan terjamin, akan bagus, atau akan seperti apa, begitu. Yang kedua adalah penelitian. Dalam sosiologi, penelitian berguna untuk memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat. Melalui penelitian dapat memahami kehidupan masyarakat yang satu dengan yang lainnya, ya. Dan sosiologi ini tidak akan jauh dari penelitian, ya, karena objek kajian kita adalah masyarakat, ya. Jadi berguna untuk gambaran mengenai kehidupan masyarakat, karena masyarakat itu tidak hanya misalnya di Jawa Barat saja, masyarakat kan dari berbagai daerah, begitu, yang berkaitan dengan satu dengan yang lainnya, dan karakteristik masyarakat itu berbeda, ya. Jadi gambaran dari masyarakat itu nanti seperti apa kita teliti, ya, dan akan hasilnya seperti ini. Terakhir, pembangunan. Proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara spiritual maupun material, ya. Oleh karena itu, masyarakat harus aktif memecahkan masalah dan bersikap terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Nah, untuk pembangunan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara spiritual maupun material, ya. Dan oleh karena itu, masyarakat ini harus terbuka terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi, ya. Karena namanya pembangunan berarti kita meningkatkan dari taraf hidup yang sebelumnya. Ketika ada perubahan yang terjadi, kita harus bisa membangun diri kita, ya, secara spiritual maupun material. Nah, ini saja materi yang saya sampaikan. Sekiranya materi yang saya sampaikan tadi ada yang ingin ditambahkan, kalian tambahkan catatan yang sudah kalian catat sebelumnya atau dirangkum sebelumnya, ya.
Lalu apabila ada saran atau komentar, silahkan kalian komentar di bawah ini atau bisa langsung sampaikan kepada saya saja ya, bisa japri melalui WhatsApp. Oke. Nah, stay safe, stay healthy ya, jangan terlalu macet, jangan terlalu nongkrong-nongkrong tidak jelas. Untuk materi ini dicukupkan untuk hari ini, untuk video pembelajaran ini dicukupkan saja. Terima kasih banyak sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.